kasih Anda masih bersama kami dalam program interaktif Partai Bicara. Kita sudah mendengarkan wacana masing-masing partai dalam hal menyikapi eksploitasi kekayaan alam Indonesia. Saatnya sekarang kita mendengarkan pernyataan rangkuman atau closing statement dari masing-masing pihak, baik kedua partai, panelis maupun audiens. Pertama kita berikan kesempatan kepada PKS, silakan. Saya setuju bahwa kita harus bersyukur bahwa negeri kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan yang demikian banyak, harus digunakan untuk kepentingan nasional. Jangan diobral dengan murah kepada asing. Kebersamaan saya setuju Pak Burhanuddin, kebersamaan diantara kita sinergi, karena semuanya harus bersinergi untuk menjaga kekayaan alam ini, dan harus ada will betul-betul gitu, komitmennya betul-betul. Betul yang di mulut, betul yang dituangkan nanti dalam perjanjian itu. Jadi, baik, karena saya itu. Terima kasih PKS. Berikutnya. Dan sekarang kita dengarkan dari Partai Golkar. Tadi PKS mengatakan betul yang di mulut, betul yang dijanjikan. Menyangkut masalah energi, ini milik dunia. Lingkungan hidup bukan masalah kita semua. Yang mendasar adalah untuk Indonesia saat ini. Industri apapun namanya, follow energi. Maka Golkar punya sikap. Perbaiki dulu ya, sistem energi pertama, bangun 10.000 megawatt, konversi penggunaan minyak dengan gas, mix. Inilah rumus yang bisa. Dengan demikian akan tertata ekonomi yang baik. Dengan demikian, kalau ekonomi kita baik, kita mendorong good governance. Semua regulasi kita perbaiki. Pengalaman Golkar masa lalu, saya katakan tadi, cukup banyak untuk memperbaiki ini. Oleh karena itu, closing speech saya kepada masyarakat, pilih Golkar kembali biar kita perbaiki yang salah kita tinggalkan. Terima kasih Partai Golkar. Terima kasih. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada panelis untuk memberikan pernyataan rangkuman atau closing statement dari Pak Kurtubi. Silakan Pak. Saya pikir mungkin kita semua di sini bersepakat bahwa karunia Tuhan yang berupa sumber daya alam ini harus disyukuri dengan cara dikelola secara bijaksana, maksimal untuk kepentingan rakyat Indonesia. Untuk itu kelemahan yang ada, terutama menyangkut kontrak perundang-undangan, harus segera diperbaiki. Di kontrak umum, maksud saya, kontrak karya harus dihapus. Kita dengar ada undang-undang minerba yang akan segera berlaku. Kita harapkan undang-undang minerba juga berlaku untuk Freeport sekarang juga. Jangan menunggu Freeport sampai 2040 baru kontrak karyanya dihapus. Tapi sekarang juga begitu undang-undang minerba itu berlaku. Satu. Kedua, di sektor migas kita harapkan DPR dan pemerintah segera mencabut undang-undang migas bikinan IMF yang filosofinya adalah minyak dan gas itu cukup diatur, tidak perlu dimiliki undang-undang migas itu, sehingga IMF mengusulkan dikelola oleh lembaga pemerintah nama BP Migas yang tidak bisa menjual. Akibat minyak gas bagian negara tidak bisa dijual, harus suruh orang lain. Akibatnya seperti saat sekarang ini, semua kerusakan yang disebabkan oleh filosofi seperti itu, sehingga ini harus disempurnakan ke depan oleh bapak-bapak dari partai nanti kalau nanti berkuasa. Pak Fadil. Ya, saya kira kalau kita sepakat masih menggunakan pasal 33 ayat 3 dalam hal pengelolaan sumber daya alam ini, maka tantangan bagi PKS dan Golkar adalah bagaimana menafsirkan dengan bijaksana dan benar ya kata-kata dikuasai itu ke dalam berbagai bentuk perundang-undangan. Nah, kalau misalnya ini kita sepakat, maka saya kira undang-undang migas yang sekarang ini itu harus direvisi total karena tidak sesuai dengan semangat pasal 33 ayat 3 itu. Kemudian yang kedua, tataran kebijakan juga menjadi sangat penting sebagai turunan daripada undang-undang yang akan dibuat tersebut. Baik, terima kasih Pak Fadil. Dan selanjutnya kepada Pak Sugeng, silakan. Kualitas sumber daya manusia kita harus ditingkatkan luar biasa tingginya. Mungkin harus ada obsesi di antara partai-partai ini. Misalnya begini, ini bukan persoalan kalau belajar dimanapun, saya kira ada obsesi masuk partai, misalnya setiap tahun harus terkirim misalnya sumber daya manusia belajar di luar negeri, misalnya 10.000 atau 20.000, diwarnai oleh orang-orang muda kita yang menempuh pendidikan di luar negeri, sehingga pulang kita mampu mengelola sumber daya alam kita yang memang sebetulnya dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup melimpah. Baik. Saya kira itu ini mengingatkan kita semuanya, fungsi kita hanya mengingatkan. Terima kasih untuk ketiga panelis kita. Ya, pemirsa, eksploitasi kekayaan alam di Indonesia memang sudah menjadi hal yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi.
Kenyataan alam yang demikian telanjang membuat bangsa kita tidak kunjung usai juga menyelesaikan persoalan kesejahteraan. Ya, dengan kekayaan alam yang begitu melimpah, seharusnya bangsa Indonesia bisa bersikap tegas dan tidak hanya menjadi pemilik yang hanya bisa menyaksikan kekayaannya dirampok bangsa lain. Kami tunggu kritik dan saran Anda untuk kami di partaibicara@metrotvnews.com. Saya Ralf Tampu Bolon. Dan saya Nina Melinda, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jangan mencari-cari kesempatan dalam kesempitan, mepet sini, mepet sana. Aha. Hey, kamu, ayo jagalah jaga sikapmu, jagalah caramu, jagalah hatimu di mana saja. Haha. Di dalam diskota, di dalam gerak.